Diceritakan dalam sebuah kisah, dikatakan fayursilullahu ta'ala inda hamli janazatihi arba'a malaikah. Allah subhanahu wa ta'ala mengirim 4 juru nasihat, 4 malaikat yang akan menasehati orang yang setelah sedang dipikul kenyakan telembah di kubur. Apabila kita sudah mulai diangkat menuju ke kuburan, di dalam kitab itu dijelaskan nada ahaduhuma, malaikat yang pertama bernasihat, ibna Adam, wahai amak deran, anak panggilan sehari-hari amak deran, ini pada kita jatuh umur dewah bis kesempatan dia hidup di dunia, wah bis ajal dewah datang, mati sida wang qata'at amal, barang segala rencana suatu rencana waktu masih hidup sudah putus, umur bik rencana penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qailu fi kitabih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyirus sabirin alladhina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah al-qailu fi hadithihi syarif izamul jaza ma'a izamil bala. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Cenggi beserta seluruh aparat desa yang sempat hadir, rekan-rekan Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, mulai dari Korda, markas cabang, markas ranting, ketua posko beserta anggota dari semua markas cabang yang sempat hadir pada kesempatan ini, baik dari Lombok Timur maupun Lombok Tengah, keluarga handetolan, sahabat, tamu undangan, singkatnya hadirin hadirat, keluarga besar almarhum yang hormati. Dalam suasana kita berduka bersama keluarga, tidak bosannya Tiang Pelungguh menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampun icani Tiang Pelungguh sami paija sehat afiat sehingga Tiang Pelungguh di awal tahun 2023 yang Pelungguh kami dapat menambah amal, nambah ibadah dan pahala melalui proses penyelesaian jenazah almarhum. Mudah-mudahan tahlil zikir, doa dan sholat yang telah kita niatkan untuk almarhum, pahalanya disampaikan kepadanya dilipat gandakan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pengiring aturang tifak junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, almarhum meninggalkan kita dengan proses Allah mengujinya dengan sakit ya bertahun-tahun. Kita berharap penyakit inilah penyakit terakhir bagi almarhum. Allah memberikan penyakit di dunia, mudah-mudahan ini penyakit terakhirnya. Setelah dia masuk kubur, dia akan senang menerima hasil
kesabarannya yang diuji melalui penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah-ibadah pada saat dia masih sehat. Karena itu pandai-pandai tiang pelunggu sami manfaatkan kesehatan, lebih-lebih mungkin sudah bertambah umur kita semua, tetapi jatah hidup kita semakin berkurang. Sudah masuk kita 2023, jatah hidup kita sudah berkurang 1 tahun lagi. Sehingga umur kita tidak tahu kapan Allah akan kembalikan, apakah di tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, walaupun selaput tiang pelunggu sami mele kayun bela umur. Lamun tuah persiapan diri, kapan saja Allah berkehendak memanggil kita, insya Allah kita akan tidak menyesal. Tetapi tatkala umur kita tidak manfaatkan, itu dikhawatirkan penyesalan yang luar biasa. Diceritakan dalam sebuah kisah, dikatakan fayursilullahu ta'ala inda hamli janazatihi arba'a malaikah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim 4 juru nasihat, 4 malaikat yang akan menasehati orang yang setelah sedang dipikul kenyakan telembah tipak kubur. Apabila kita sudah mulai diangkat menuju ke kuburan, di dalam kitab itu dijelaskan nada ahaduhuma. Malaikat yang pertama bernasihat, Ibna Adam, wahai amak deran. Karena panggilan sehari-hari amak deran. In ada kita jadu waktu umur de wahdis kesempatan de hidup di dunia, wahdis ajal de wah datang, mati sida wang qata'at amal. Barang segala rencana suatu rencana waktu masih hidup sudah putus. Umur big rencana penuh. Apapun bentuk rencana kita sudah tidak bisa kita lanjutkan. Itulah nasihat yang pertama disampaikan kepada orang yang dipikul menuju ke kuburan. Yang kedua dinasihati oleh malaikat yang kedua, zalatil asghal wa baqiyatil wabal. Engkah derepot di atas dunia, pikiran segala macam kesibukan. Sak ngarat engkah repotan, engkah pikiran sejarah. Sak bertani engkah pikiran bangkat pataletan. Wabaqiyatil wabal, garing ganta susah pikiran kubur dasi kocet mbem peteng mbem kocet. Ya nasihat malaikat yang kedua selalu dengan sak mati, termasuk yang perlu berharap sak masih hidup nanti. Nasihat orang meninggal hakikatnya tiang pelungguh sak masih sehat dinasihati. Sebab tatkala nasihat orang mati diceritakan kepada kita, adik siap-siap tahu-tahu manfaatan apa yang Allah berikan kita di atas dunia ini untuk kita investasikan ke negeri akhirat. Zalatil asghal wa baqiyatil wabal. Engkah kesibukan kehidupan di dunia, entah terrepot lalu betawat macam, garing tak susah pikiran kubur dasi kocet petang. Jua siap berita oleh dunia, kita berdiri dalam kubur. Waktu persiapan alam adik nerak jari galang kali kubur. Waktu selaman hidup di atas dunia ini kesiapan kasur lapis di dalam. Saya nak kubur ke tanah tulen, bawah atas kiri kanan. Itulah yang kita diingatkan. Wabaqiyatil wabal, kering tak renungan, susahan kubur tersikin tetemain, sangat kode di dengan sindik baju, sangat luas di dengan si baju. Ketelu, zahabatil amwal wabaqiyatil a'mal.
Malaikat yang ketiga bernasihat, zahabatil amwal wa baqiyatil a'mal. Harta benda selapuk sak bedoyang teli atas dunia, silelah tepe kejengkan telupak sembayang si telupe ke, lalu terbegabah jengkan telupak sembayang asar. Selapuk harta benda silelah te jengkan dia temau idam temalam si terjaga diminta mati engkah ni tengepe kadang dengan hidup ngepe korokana itu dengan hidup sehat itu mati jalan terus mun sak sempat niatan untuk itu si mati. Nah ini zahabatil amwal, harta benda si bedoyen tengkah ni tengepe pindah ojok dengan lain. Wa baqiyatil a'mal, sak milu turut ojok dalam kubur amal ke siwah tegawe selama hidup, amal telolayatan, amal tenyumbang, amal tengaji, amal tesembahyang puasa dan seterusnya. Ya sigan milu temajok dalam kubur apa sih milik kang telik dunia jak dek na tahu milu kecuali kedu untuk ibadah, maka dia akan ikut masuk ke dalam kubur. Harta benda yang kita pakai untuk kebaikan, ya doang tahu milu ojok dalam kubur. Yang keempat, nasihat yang terakhir, tubalaka, wahai amak deran, tubalaka untung sida mati, ingka namat amuka minal halal. Lamun harta benda si milik delik dunia ya halal doang, si kelorang de temalik tian halal. Ya, balik si tau de berbalik tau tanak de sendiri. Ya, ndek de pemilu tanak batur, ndek de entes pelepen batur. Misal lamun tulik bangkat, lamun tulik balik pelalang biasa. Ingat Nabi ente berpesan saya baik tanak batur sejengkak doang dan tijina si sejengkak niki jengke pitu rampih jok bawah era nan tergantung li belong ke sekeraru doang di tekasa, apalagi pitu rampih jok bawah pira ribu meter miliar jok bawah meteran tanak niki muya tergantung, apalagi semeter, apalagi sehektar malik. Nah karena itu mari kedung temasi harap kesempatan kita diingatkan tubalaka untung sida mati ingka namat amuka minal halal, lamun sak tema di dalam tian sak halal doang, sak kedunda sak halal doang, wa kunta masgulan bi khidmati zil jalal, mutenaga sak mau dah oleh makanan sak halal niki kedunda gawe ibadah, kedunda gawe kebagusan, sangat untung dah mati. Lagu sebaliknya, lamun dek sesuai isi manik nabi si beru, maka rugilah kita, susah kita, harta ente dan genyiksa itu di dalam kubur. Karena itu sila selaku terberdaya pelalang sok tuah apik-apik liba pelalang ja sok tuah pada seling reda, papah tenembok, papah terbelambah sok tuah pada seling redang, kurang lebih adik endak berat era li jelo kiamat. Apalagi ya terjangka persiaan padahnya. Karena itu mari peringatan-peringatan ini wajib kita renungkan menjadi bahan evaluasi kita, terutama makin yang pelungguk dama di tahun baru. Masih kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri, lamun arah kesalahan dan kekhilafan di masa lalu, kesempatan kita memperbaiki di tahun yang sekarang ini. Karena itu almarhum kita harapkan amal soleh beliau selama masih sehat, selaku pelunggu sami tahu aran kegederan, lalu makan baik doyan dan lampak, jual manuk, gorong manuk, lalu PT rezeki si halal. Mudah-mudahan itu semua akan diberikan pahala oleh Allah, karena mencari rezeki yang halal itu termasuk ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kekeliruan yang berhubungan dengan Allah, Allah memaafkannya.
Tetapi walaupun demikian, almarhum manusia biasa yang tentu di dalam hidupnya banyak hal kekurangan, kekhilafan dan kekeliruan, ya dan menjadi manusia. Karena itu yang mewakili seluruh keluarga. Bila almarhum ada salahnya di tiang belum sami, baik di keluarga maupun barisan, yang mewakili almarhum dan keluarga, yang tunasang maaf nih. Segala utang piutang kita pindahkan kepada keluarga. Padahal ini mati jauh utang, sangat berat orang yang mati membawa utang. Mari kita doakan almarhum, mudah-mudahan seluruh kekurangannya diampuni oleh Allah, seluruh amal solehnya diterima di sisinya dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Atas segala kekurangan keluarga, kami juga mohon maaf dan terima kasih kehadiran kita semua. Mari kita tetap semangat untuk saling layak sebagai salah satu tambahan amal ibadah kita. Almarhum Bagus Nabi alaihi khair. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu